Sebetulnya kepada saudaraku umat Kristiani, ketika kita bicara Yesus dalam bahasa Alkitab, Isa dalam bahasa Al-Quran, itu hanya perbedaan bahasa saja. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa Yesus itu berbeda dengan Isa, atau Isa itu berbeda dengan Yesus. Tidak mungkin satu sosok pribadi yang sama bisa dilahirkan di tempat yang berbeda. Untuk membuat pikiran kita jernih dan sehat, maka kedua tokoh ini, baik Yesus maupun Isa, merupakan sosok atau pribadi yang berbeda. Sedangkan menurut yang diyakini oleh saudara-saudara kita, seperti Ustadz Syamsul Arifin Nababan, mereka tidak percaya dan tidak meyakini bahwa Yesus itu disalibkan. Mungkinkah Tuhan yang sama bisa berfirman dengan cara yang berbeda, apalagi kontradiksi di dalam dua kitab yang berbeda? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan, akan memberikan tanggapan kepada Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Saudara, secara khusus saya akan membahas pernyataan beliau dalam sebuah dialog antara Islam dan Kristen, di mana pembicara Kristen ada Pak Tambunan dan Pak Tampu Bolon, dan pembicara dari Islam ada Ustadz Syamsul Arifin Nababan dan juga Insan Mokoginta. Tetapi pada kali ini secara khusus saya akan memberikan tanggapan kepada Ustadz Syamsul Arifin Nababan untuk mengerti dan memahami apa yang dibahas oleh beliau. Ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Sebetulnya kepada saudaraku umat Kristiani, ketika kita bicara Yesus dalam bahasa Alkitab, Isa dalam bahasa Al-Quran, itu hanya perbedaan bahasa saja. Tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Pada kesempatan ini saya akan membahasnya. Tentu saya akan membuat dulu sebagai satu pemikiran yang harus tegas dari diri saya dalam rangka untuk menghargai apa yang diyakini dan dipercayai oleh saudara-saudara kita Islam. Saya tidak akan memberikan komentar dan tanggapan. Tetapi ketika pernyataan Syamsul Arifin Nababan ada kaitannya dengan ajaran atau doktrin dalam kekristenan, saya berhak dan punya peluang, kesempatan untuk memberikan respon dan tanggapan. Nah, yang pertama, tadi beliau mengatakan bahwa sebutan Yesus dan Isa itu hanya dalam konteks kalau Yesus itu dalam bahasa Alkitab dan Isa dalam bahasa Al-Quran. Menurut beliau, itu hanya perbedaan bahasa. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa Yesus itu berbeda dengan Isa, atau Isa itu berbeda dengan Yesus. Apa dasar argumentasi saya mengatakan demikian? Tentu ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, yang diyakini dan dipahami oleh orang Kristen, bahwa Yesus itu lahir di dalam sebuah palungan di kandang domba Bethlehem. Itu jelas tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Bahkan para gembala di padang Efrata pun datang ke palungan di mana Yesus lahir di Bethlehem. Sedangkan menurut keyakinan dari saudara-saudara kita yang Muslim atau Islam, bahwa Yesus lahir di bawah pohon korma. Saudara, tidak mungkin satu sosok pribadi yang sama bisa dilahirkan di tempat yang berbeda. Berarti untuk membuat pikiran kita jernih dan sehat, maka kedua tokoh ini,
baik Yesus maupun Isa merupakan sosok atau pribadi yang berbeda. Itu jelas. Tidak ada abu-abu di sana. Yang kedua, di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa Yesus itu memiliki seorang ibu yang bernama Maria dan memiliki seorang ayah sekalipun bukan ayah biologis bernama Yusuf. Nah, kenapa saya katakan berbeda antara Yesus dengan Isa? Karena menurut pengertian pemahaman dari saudara-saudara kita, bahwa di dalam keyakinan mereka, Maryam tidak memiliki pasangan. Sedangkan di Alkitab, Maria memiliki suami bernama Yusuf. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada perbedaan yang perlu kita perhatikan, bahwa ibu dari Yesus adalah Maria, bukan Maryam atau bukan Miriam. Karena Miriam itu adalah saudara kandung dari Musa dan Harun, yang mana ayah dari Miriam, Musa dan Harun itu bernama Amran. Padahal dikatakan oleh saudara-saudara kita bahwa Isa itu memiliki seorang ibu bernama Maryam, saudara dari Harun, dan Harun adalah saudara Musa. Ini ada perbedaan. Kita perlu mengerti dan memahami jarak antara Maria ibu Yesus dengan Harun atau Miriam dan Musa itu ada kurang lebih 1500 tahun. Jadi tidak mungkin dalam keyakinan Kristen bahwa Maria itu saudara kandung dari Harun, Musa, dan Miriam yang adalah anak Amran. Kalau saudara kita Islam sebut Imran. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa saya katakan bahwa Yesus berbeda dengan Isa atau Isa berbeda dengan Yesus? Bukan dalam konteks bahasa, bukan dalam konteks pengertian pemahaman Yesus itu Arabnya Isa, bukan begitu. Tapi karena memang fakta-fakta dan data Alkitab menunjukkan berbeda dengan apa yang diyakini dan dipahami oleh Ustaz Samsul Arifin Nabawan. Dan yang paling puncak yang sangat kontradiksi, yang menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Isa atau Isa itu bukan Yesus, dari bukti konkret, bukti nyata, banyak tersebar dalam seluruh kitab Injil, termasuk dalam surat-surat Rasul, baik Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan Rasul yang lain, menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan, benar-benar mati, benar-benar dibangkitkan dari antara orang mati, benar-benar naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan nanti akan datang pada kalian kedua untuk menjemput orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan setelah itu kita akan dibawa kembali ke tempat Yesus berada, itu di surga yang kekal. Sedangkan menurut yang diyakini oleh saudara-saudara kita, seperti Ustaz Samsul Arifin Nabawan, mereka tidak percaya dan tidak meyakini bahwa Yesus itu disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati. Tidak ada seperti itu. Jadi ini pasti sosok atau pribadi yang berbeda. Karena di satu sisi dikatakan disalibkan dan mati, sedangkan di sisi lain tidak disalibkan dan tidak mati, melainkan seorang yang serupakan dengan dia. Bagaimana kita mungkin bisa memaksakan kedua hal ini menjadi pribadi yang satu? Sekarang kalau misalnya kita tetap paksakan bahwa Yesus adalah Isa atau Isa adalah Yesus, maka apa yang terjadi? Pasti nanti contohnya dari Kristen akan berkata, oh yang di sana itu tidak benar. Maka nanti saudara-saudara kita seperti Ustaz Samsul Arifin Nabawan akan berkata bahwa
Alkitab Kristen tidak benar. Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan yang sama bisa berfirman dengan cara yang berbeda, apalagi kontradiksi di dalam dua kitab yang berbeda? Kalau Tuhannya sama, tidak mungkin. Jadi dengan pengertian pemahaman seperti itu, Allah yang diyakini oleh orang Kristen adalah Allah yang Esa, yang sekaligus Tritunggal. Kenapa Tritunggal? Karena Allah yang Esa itu disapa dengan Bapa. Di dalam Bapa itu ada firman yang kekal dan roh yang kekal. Firman itu sudah ada sejak Allah ada, roh itu sudah ada sejak Allah ada. Tidak pernah Allah tidak punya firman. Kalau Allah sempat tidak punya firman, maka dengan apakah Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Berarti firman itu sudah ada sejak Allah itu ada atau sejak kekal. Demikian juga dengan roh. Roh itu, Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri Bapa sejak kekal. Roh Kudus itu bukan ciptaan. Roh Kudus itu bukan ada kemudian. Dibentuk dan dicipta oleh Allah bersama firman. Tidak. Dari sejak kekal roh itu sudah ada. Karena roh itu adalah prinsip hidup Allah. Kalau Allah sempat tidak punya roh, maka Allah itu pernah almarhum alias mati. Jadi dalam keyakinan Kristen, Allah itu wajib Tritunggal. Allah yang disapa Bapa itu wajib memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Itu clear. Jadi Ustadz Syamsul Arifin Nababan sangat mengatakan bukan sekedar dalam konteks bahasa antara Yesus dengan Isa. Tidak. Oke, konteks bahasanya sama artinya, tapi konteks bukan sekedar sebutan dan bahasa, tapi sosoknya, pribadinya, sejarahnya. Ini dia yang harus kita mengerti dan pahami.